pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 95 triliun rupiah demi antisipasi krisis pangan pada tahun 2023. Krisis pangan merupakan kelangkaan dan kesulitan sumber makanan yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti sulitnya distribusi pangan, perubahan iklim, bencana alam, konflik sosial, dan juga perang. Akibatnya, terjadi penurunan produksi sehingga menyebabkan naiknya harga pangan. Ciri awal yang menandai krisis pangan adalah kurangnya persediaan makanan dan kenaikan harga pangan. Thomas Malthus sebagai ekonom politik membuat teori tentang pangan. Singkatnya, beliau mengatakan manusia di masa depan akan mengalami ancaman kekurangan pangan karena penduduk semakin bertambah sedangkan jumlah pangan semakin berkurang. Sebagian besar pangan dihasilkan oleh petani-petani, namun dikarenakan sedikitnya minat pemuda saat ini untuk menjadi petani, akan menjadi faktor krisis pangan pada masa yang akan mendatang. Faktor-faktor yang membuat kurangnya minat pemuda untuk bekerja di sektor pertanian disebabkan oleh beberapa hal, seperti lahan, biaya pertanian, hingga pendapatan yang tidak tentu. Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Issa Rahmatarwarta memberikan anggaran sebesar 95 triliun untuk mendorong peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan. Menurutnya, anggaran ini mencakup kebijakan untuk membuat ketahanan pangan Indonesia lebih meningkat produktivitasnya. Misal, mendorong terciptanya SDM di bidang pertanian dan perikanan yang berdaya saing. Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk memperkuat sistem logistik dan transformasi pangan nasional, seperti sistem irigasi dan waduk atau bendungan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui program kerja Kementerian Pertanian dalam menghadapi krisis pangan global dengan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Sebagai prioritas nasional yang terbagi dalam 2 program prioritas, yaitu 1. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. 2. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor real dan industrialisasi. Tentu, kita sebagai masyarakat harus berpartisipasi dalam mengantisipasi krisis pangan dengan melakukan gotong royong. Ada banyak gerakan-gerakan sosial kolaboratif yang berkaitan, bahkan membantu satu dengan yang lainnya. Termasuk halnya dalam menjaga akses terhadap pangan. Masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran untuk melakukan penanaman mandiri, minimal untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.